Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mengingatkan tentang 3M. Memakai masker dengan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran kita hari ini tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan color di sekitar kita. Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Untuk keterampilannya 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku, kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran, anak dapat menuliskan gagasan pokok pada tiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok pada paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau kalimat utama. Di dalam setiap paragraf selalu ada gagasan utama. Bisa itu di awal, di akhir, atau di semua kalimat dalam paragraf. Gagasan utama dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Meskipun merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Selain gagasan pokok, ada pula gagasan pendukung. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan dengan detail apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Namun, pengembangan detail itu tetap memperhatikan efektivitas dalam penyusunan paragraf agar pembahasan tidak melebar. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok pada paragraf. 1. Baca paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Maksudnya, 1. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan utama atau gagasan penjelas? 2. Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan utama? 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat sampai kita menemukan gagasan utama paragraf. 1. Gagasan utama paragraf yang terletak pada awal paragraf disebut paragraf deduktif atau paragraf umum ke khusus. Paragraf deduktif disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 2. Gagasan utama pada akhir paragraf disebut paragraf induktif atau paragraf khusus ke umum. Paragraf ini disusun dengan menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. 3. Gagasan utama pada awal dan akhir paragraf. Paragraf jenis ini merupakan campuran paragraf deduktif dengan paragraf induktif. 4. Gagasan utama tersirat. Maksud Ibu dalam setiap kalimat. Paragraf ini merupakan uraian yang bersifat deskriptif atau paparan atau naratif atau cerita. Perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan diperjelas oleh kalimat lain dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Ide pokok itu
Maksud Ibu, ide pokok juga merupakan bagian dari kalimat utama yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu cara mudah menemukan gagasan utama pada paragraf. Gagasan utama selalu terletak di awal dan di akhir paragraf, kecuali pada paragraf deskripsi yang kalimat gagasan utamanya bisa berada di tengah. Pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Terima kasih pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.